5 program prioritas Bobi nggak ada ini lampu ini, termasuk infrastrukturnya, kesehatan, kebersihan, infrastruktur, masalah kesawan, masalah banjir. Cuman itu kan, masalah lampu kan nggak ada lampu sama sekali. Nah sekarang titipan dari siapa? Apakah ini DPRD menitipkan di luar sidang Musrenbang atau apa? Nah kalau udah titipan itu, biasa kalau kita nitip bayar kan? DNE atau apa kan kita bayar nih. Ya. Nah sekarang berapa biaya titipan ini? Untuk apa dititipkan? Dan apa gunanya dititipkan? Apakah DPRD tidak membahas dulu? Karena masalah anggaran itu kan di DPRD duluan. Pengawasan di DPRD. Bang Kalis tahu itu ada titipan? Tidak lah ya. Tidak sejauh itulah yang dibayangkan oleh Jaya, kalau yang aku tahu. Titipan lampu ini kan tidak dibahas dalam program prioritas wali kota, kan nggak ada. Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada dalam program prioritas wali kota, tidak ada dalam Musrenbang, tidak ada dalam RPJMD. Kalau kita lihat dalam RPJMD juga nggak ada itu. Ya, mungkin pemasangan lampu ini adalah digunakan untuk trotoar tempat pejalan kaki. Lampu jalan untuk orang yang tak ada berjalan kaki. Kan sebenarnya kita mendengarnya udah gemetar. Cuman maksudku kenapa yang lain ini mendengar ini nggak gemetaran gitu maksud aku. Sempat kita buat lampu jalan, tapi tak ada orang berjalan di situ. Ini kan sekarang udah persoalan ini. Kenapa nggak langsung muncul inspektorat atau BPK? Dari mana dasarnya ini? Apa urgensinya? Apa manfaatnya buat orang pejalan kaki di sana kalau tak ada? Dan situ Ya, aja betul, kita udah patah. 8 koridornya harusnya diteliti dulu. Dalam per jam itu berapa orang berjalan kaki di koridor itu? Tapi memang kurasa bagi kita ya, Indonesia ini kota-kotanya bukan kota pedestrian, di mana banyak pejalan kaki. Zaman dulu, di zaman Belanda, dibangunlah kaki 5, ya, trotoar untuk orang berjalan kaki. Dan itu hanya terjadi di jalan-jalan utama saja. Di Kesawan dibangun, di mana dibangun. Nah kita lihat juga, di Jakarta juga ada contoh, mungkin bisa dilihat oleh Nian. Ya. Di Cikini dibikin pejalan kaki, trotoar. Lebih dari, namanya kaki 5, ada ukuran, tapi lebih dari kaki 5 ukurannya. Temakan badan jalan. Tapi tak ada orang yang jalan. Kecuali kalau itu jalan Sabang, jalan dekat Senayan itu. Dibuat lebar. Hebat sekali kayak Esplanade. Tapi tidak ada yang jalan. Kita bukan pedestrian. Jadi memang itu satu hal ya. Tapi aku berpikir begini, kita coba lihat dulu kenapa lampu itu ada. Dan sekarang ketika aku mendengar tadi dari Miduk bahwa jumlahnya tidak sampai 21 M. Sebetulnya ini kan boleh dibilang proyek yang kecil. Kecil sekali lah, 21 M. Nah, dibangunlah lampu itu. Oke. Yang aku tanya adalah jarak antara satu dengan yang lain, kata Wara tadi, berbeda-beda. Jadi aku bingung. Dulu pada waktu sering kita keluar kota, jarak antara tiang listrik yang satu dengan tiang listrik yang satu, itu kalau kita lihat dari kejauhan, cantik kali, sama jaraknya semua. Sampai kalau kita menggambar di SD itu, tiang listrik itu teratur sekali. Ini teratur atau tidak? Ini pertanyaan aku yang pertama. Yang kedua, kenapa tingginya tidak mencapai jangkauan cahaya? Kalau dia hanya pendek kan cahayanya terkungkung. Tapi kalau dia tinggi, cahaya bisa melebar lagi. Dan kemudian kenapa ke rumah orang? Ini pertanyaan Bang Halis. Banyak sekali. Dan kemudian juga tanya, kenapa pakai listrik? Apakah Medan sudah oversupply listrik kita? Masih ada daerah-daerah mati lampu giliran. Kalau kita oversupply. Kalau nggak salah itu pakai tenaga surya. Itu yang aku tanya. Sekarang itu, barangkali kau bisa jawab dulu. Apakah ini pakai tenaga surya, apa pakai sonar? Tidak gampang, sonar itu tidak murah. Biaya maintenance-nya tinggi. Dan itu pemeliharaannya luar biasa. Baterainya bisa-bisa hilang. Pakai sonar itu di jalan tol, yang kemungkinan dimalingi, ayah orang memalingnya, mencurinya. Jadi tadi kan ku bilang, hal yang basic dulu diselesaikan. Ya, supaya warga jangan komplain lah. Bukan masalah hal politis yang kelompok tadi seperti ditangkap oleh Bang Wara. Untuk ngobatin hak kita, karena kita tiap kakak ini dipungut atau dipajak terhadap lampu penerangan, maka yang basic supaya 21 kecamatan ini, jalan-jalan utamanya untuk permukiman itu diterangi dulu.
Lalu di situ yang kedua, yang aku bilang tadi lampu di tengah kota ini, di pusat kota yang di 8 koridor ini terang untuk dia penerangan atau estetika atau keduanya. Kalau estetika, beraturan atau tidak beraturan, kita nggak bisa masuk di situ. Karena yang tidak beraturan dibuat oleh seorang seniman bisa cantik. Hasil akhirnya masyarakat menerima. Tetapi betul orang teknis juga akan melihat apakah terang itu sudah mencukupi seperti yang dimaksud radiusnya dari titik itu. Itu kan bisa dilihat dari ketinggian dan besar watt nanti. Ya kan? Ah, jadi sekarang karena kita tidak ada wali kota di sini atau yang mewakili Pemko, ini penerangan di 8 kota untuk estetika atau untuk penerangan apa yang dimaksud. Kalau untuk penerangan udah gagal karena paret yang dia terangi sebagian. Yang kedua dia terangi yang bukan untuk orang ada di situ rame untuk orang jalan yang jelas. Gagal lagi, ya kan? Yang ketiga, dari segi estetika pun walau dia avandi Bang, abstrak, absurd, ataupun lukisan-lukisan atau musik-musik yang kadang-kadang kayak musik Bang Ben itu loh, musik alam itu. Untuk orang kelompok tertentu yang paham di situ memahami bahwa itu luar biasa. Minimal ada segmented terhadap karya-karya itu mengatakan, ya avandi absurd, tapi oleh kalangan seniman kategori lukisan itu kan ada yang membuat kuratornya. Ada yang menilai. Sekarang kalau dia estetika pun, ya kenapa kita jadi ribut begini? Berarti kan nggak pas juga. Maka saya kemarin sudah tutup ini persoalan lampu ini. Saya nggak mau komen lagi. Saya usul segera wali kota di-adjust saja itu. Daripada nanti kita itu dibangun diselesaikan walaupun sekarang belum 100% itu Bang. Walaupun ini belum 100%, belum serah terima yang harusnya akhir tahun kan, kegiatan ini kan 2022. Saya bilang, udahlah. Kadung kita udah salah buat, tapi salah biar aja kita koreksi. Apa yang bisa dikoreksi supaya ini jangan terlalu nanti menjadi beban buat kita selamanya sepanjang kita melihat tiang-tiang itu loh Bang. Dikoreksi masalah ini bagaimana menyelesaikan dengan inspektor, dengan DPRD, dengan BPK. Itu adalah lebih baik lagi daripada udah tahu Bang. Misalkan Bang ya, Abang melihat sebuah pentas sebelum ditampilkan Bang. Abang lihat waktu panggung itu mulai dibuat. Abang kan bisa lihat bahwa elemen-elemen panggung ini dan komposisinya walaupun belum finishing, wah ini kalau jadi menarik ini. Tadi soalnya ini terkait dengan Bang Nian. Ini belum selesai kok udah diributin kan gitu. Finishing kan belum selesai. Ini belum dicat. Ini lampu-lampu belum selesai. Sebelum aku ke teknis yang Abang bilang loh, masalah penggunaan yang tadi itu ya kan. Tetapi warga melihat dengan munculnya tiang-tiang ini belum dicat finishing juga, belum 100%. Iya. Kok bukan tambah cantik dan juga pertanyaan yang tadi, kok ada terasa bukan tambah. Ini mau menerangi siapa? Ya. Nah, ini kita akuin dulu lah. Jangan tutup mata lagi. Maunya ini kalau katanya Bang Cali sama Bang Nian dekat, saya bilang dengan Pak Wali maksudnya dekat mereka berdua ini. Jangan diteruskan ini nanti. Gitu loh. Ini sangat besar sekali nanti kerugiannya gitu. Itu ya pesan aku yang kedua ya Bang ya. Kalau Abang tadi kan, Bang Is tadi kan pertanyaannya kan tentang mau solar cell itu, apakah dia menggunakan arus listrik dengan kabel atau dengan cahaya kan, cahaya matahari gitu loh Bang. Aku kira di situ dulu, seandainya Bang Kalis mau dengan Bang Nian dekat dengan Pak Wali, ini dikorek aja dulu. Maksudnya koreksi, adjust. Adendum lah. Ya. Jangan lagi diberanikan untuk maju. Ukurannya apa? Coba panggil beberapa orang-orang yang paham tentang landscape dan kota. Landscape ini ada landscape bentang alam, ada perdesaan, ada perkotaan. Perkotaan ini juga nanti kota ini kan ada jenis-jenis kotanya, ada metropolis, ada mediopolis, ada kan tematik juga. Artinya art itu juga ada apanya nyangkutnya secara tematik. Aksesoris itu kan ada untuk baju itu kan tergantung juga langgam bajunya. Jadi itu udah kepada ahli nanti. Jangan kita orang awam ini.
Aku beginilah Miduk, barangkali ya. Aku harus objektif juga kan melihatnya nih. Ya, kalau kau bilang kan sampai sejauh mana kepentingan lampu itu untuk masyarakat, ya baik, kita sama-sama belum bisa mengetahuinya. Karena itu belum finishing, belum tuntas. Sejauh mana lampu itu nanti bisa mengapakan, menunjukkan keindahannya, belum bisa kita bicarakan sampai sekarang. Iya Bang, Jadi, tapi tunggu gejala-gejalanya dulu. ini walau finishing pun nggak akan ini. Tunggu dulu, Miduk. Serupa kita bilangkan dunia itu bulat atau lonjong, kan begitu awalnya. Ya, Setelah kita lihat bahwa ternyata ada yang melihatkan bahwa itu bulat karena kita tidak jatuh, ya, baru kita, nah ini yang kita tunggu sekarang ini, kata-kata nanti setelah finishing. Kalau aku ya melihatnya itu. Ada resiko Bang, karena begini, jangan kita koreksi setelah itu barang itu jadi. Kenapa nggak bilang dari dulu katanya? Begini, Ada proses. pemikiran aku. Setiap proyek yang mau diapakan itu kan pasti dibikin ada semua apanya, blueprintnya pasti apakan semua. Bang, Pasti ada sorry Bang, aku blueprint nggak percaya. Lapangan mereka nggak tahu kita blueprintnya. Nah, tapi itulah soal lampu itu beginilah. Sekarang kan memang kita belum lihat sampai sejauh mana. Apakah ini untuk keindahan atau untuk penerangan? Nanti setelahnya. Ada satu lagi lampunya nyala fungsi yang semua. kita lupa itu Bang. Jadi bukan hanya untuk keindahan penerangan aja, tapi dulu ya, aku masih ingat. Perlu penerangan lampu di jalan raya agar tindak kejahatan berkurang. Itu pernah disebutkan itu. Bahwa di tempat yang banyak lampu tidak terjadi perampokan atau... Itu teori dulu, Ri. Sekarang orang perampokan siang-siang pun dibuka. Polisi berada. Bang Ari, aku Ya. kira yang tadi yang dibilang Bang Kalis diketapelin ya, kemudian telepon-telepon dirusak, shelter ya, kan gitu. Dari situ aja pun bukan berarti dia benarkan lampu tengah kota ini dipasang. Kalau begitu nggak usah pasang-pasang lampu ini. Kan Ya. gitu aja sederhananya. Ya, di satu sisi Jangan itu aku dicari setuju. alasan dulu, ngeles. Ya. Jadi yang jelas kita butuh penerangan. Bang Kalis ini sudah studi Bang. Jadi dinding-dinding sekolah anak SD SMP pernah distudi Bang. Kalau kenapa dia dibuat dicat bagus bersih, katanya nanti anak-anak tuh sepatu-sepatunya dia nendangin dinding-dinding, ngapain dicat katanya. Padahal tempat-tempat yang bersih, dinding-dinding sekolah yang bersih, justru karena bersihnya dia segan kakinya naikkan ke dinding tuh sepatunya waktu kita berdiri. Kan kadang-kadang suka kita dirikan kaki kita satu ke dinding tuh. Apa dia tidak? Jadi belum tentu dengan terang tadi dikasih lampu semua. Memang tentu ada presentasinya, Pak. Berapa di daerah mana yang selalu diketapel, lalu mitigasi di situ. Jangan di general langsung, nggak usah kita pasang lampu ini nanti semua ya kan? Kan harus ada mitigasi setelah dipasang. Namanya ada budaya kota yang mau dibangun. Ini kan kampung. Orang datang dari berbagai tempat. Ya, artinya itu mitigasi itu bagian dari manajemen kota. Bukan berarti karena tidak bisa ada shelter-shelter di Medan ini dibuat di tempat yang tetap terawat, akhirnya kita nggak punya. Kota ini harus dijalani toh. Cuman begini Miduk, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wara ya, bahwa merubah culture change itu bukan waktu yang singkat. Itu perlu panjang jangka waktunya. Kalau kau bilang tadi itu mengatakan bahwasanya orang kota tak melempar-lempar lampu. Orang kota yang harus ada traffic light itu. Karena traffic light itu kan di dalam kota. Bukanlah di luar kota, sana bukan anak pinggiran. Iya kan? Lampu-lampu yang dipasang Pak Abdillah itu dulu. Itulah yang takutnya Pak Abdillah pasang di luar kota dulu. Karena di dalam kota pun diketapel. Satu, karena penjahatnya tak bisa bekerja apa-apa. Kalaupun ada nanti traffic light, itu kan mengganggu orang anak-anak yang limper apa namanya itu. Parkir, tukang-tukang apa itu kan yang ada di jalan. John Towel. Kan begitu, Wara. Jadi aku melihatnya tuh di situ. Ya, wajah kau jangan wajah putus asa ya. Aku tengok wajah putus asa. Bukan putus asa, sekarang kita lihat aturan dulu. Aturan dalam membangun, kalau mendengar ceritanya, kita angkat anggota DPRD, anggota DPR ini turun ke masyarakat yang namanya riset, dia ambil itu masukan dari masyarakat, dibuatnya dalam rapat DPRD. Nah, dia bisa buat, eksekutif, rakyat kami
masukan dari rakyat, kita perlu ini. Nah, dari eksekutif merancang. Itu kalau dari bawah untuk rakyat. Sekarang kita tanya, lampu ini idenya dari siapa? Itu yang belum pernah dapat kita. Dari mana datangnya ide buat lampu ini?